impact yang gue berikan ketika itu berdampak buat banyak orang, itu get back ke gue, itu membawa gue ke level-level yang lebih tinggi. Kayak makin kesini kan aku makin lihat banyak orang tuh kaya banget kan. Maksudnya yang kaya ini kan banyak banget gitu Banyak kan. banget. Terus somehow aku jadi questioning gitu. Kayak mau aku kerja sekeras apapun, aku gak bakal sampai di level mereka secara kekayaan gitu. Penerimaan diri itu penting, Jer. Gue terima dulu di situ. Hmm. Jadi ketika gue bisa terima, inilah Theo Derek. Di tahap ini buat gue dan buat keluarga gue, buat istri gue, buat teman-teman sekitar gue udah luar biasa. Gue bangga dengan itu. Titik tuh. Mau ketemu siapapun yang lebih kaya dari gue gak peduli. Karena POV-nya gue balik. Belum tentu di posisi gue lu bisa sampai titik tempat gue. Oke. That's nice. Itu dulu. Jadi ketika lu tahu impact dari duit lu, ini manusia lucu. Manusia yang nggak tahu impact dari duitnya, dia akan kejar angka yang sangat tinggi. Tapi manusia yang tahu impact dari uangnya, dia tahu titik cukupnya semana. Wow. Kadang tuh ketidaktahuan kita jadi berkat buat orang tuh, Jer. Misalnya dia nanya hal yang kita nggak tahu nih, terus kita bilang, wah gue kurang paham lagi, lu tahu gak? Bisa jelasin gak? Kadang kan mereka nggak pede jelasin kan? Karena depan kita kan. Tapi ketika kita bilang, jelasin aja, gue mau dengar. Abis dia jelasin kita bilang, thank you ya, insightful banget. Lu tuh lagi membangun confidence orang di depan muka lu tuh. Lu jadi berkat lewat ketidaktahuan lu, dibanding lu selalu paling tahu. Halo semuanya, kembali lagi di Mind Plus bersama aku Jerome Pauline. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat menginspirasi aku secara pribadi. Dan sebenarnya udah pernah ketemu sebelumnya, ngobrol-ngobrol juga. Tapi kali ini ngobrol-ngobrol lagi. Mantap. Di podcast Theo Derek. Welcome to Mind Plus. Terima kasih, Jer. Oke. Moga jadi berkat nih. Mantap. Oh ya, by the way, kita mau mengucapin juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga lancar dan semoga kuat sampai akhir. Mantap. Amin. Oke kok, langsung pertanyaan pertama aja. Iya. Biasanya tuh kita kayak profiling dulu, perkenalan gitu kan. Oh, Tapi oke. kalau ini kita buka dengan pertanyaan yang langsung aja ya. Langsung nih. Indis ekonomi kok. Indis ekonomi. Indis ekonomi. Kan lagi rame kan tentang Gen Z bisa beli rumah atau enggak. Indis ekonomi. Baru puasa hari pertama nih. Udah Berat ya? Beli rumah. Langsung berat ya? Gimana kok? Indis ekonomi. Indis ekonomi. Wah, Gen Z 2026 beli rumah. lah. 2026 sampai 2030. Mungkin pertanyaannya kita balik lagi kali ya. Indis ekonomi, haruskah? Oh, menarik. Haruskah beli rumah? Enggak, jadi bukan masalah propertinya ya. Kita bahas masalah ekonominya dulu. Oke. Indis ekonomi ya kita sama-sama tahu lah semua dari pandemi itu kan ekonomi sebenarnya downturn. Bener. Kalau kita mau ngomong iya pertumbuhan ekonomi bagus betul, tapi kalau kita breakdown kan diwakili sama beberapa sektoral aja. Iya. Sedangkan kalau kita yang namanya entrepreneur, apalagi gue kerjanya bikin pameran di mall. Oke. Mall itu kan sangat menggambarkan daya beli Bener. masyarakat langsung gitu ya. Pribadi sih yang gue merasakan ada slowdown. Dan kalau ngobrol sama beberapa orang, kemarin juga ngisi acara kan di berbagai brand properti segala macam, memang economic downturn tuh cukup berasa. Biarpun di sisi ekonomi kreatif dan sebagainya tetap ada peningkatan ya. Jadi tadi termsnya indis ekonomi dulu nih. Indis ekonomi, iya. Termsnya adalah indis ekonomi. Pertanyaan adalah harus atau enggak. Nah, pertanyaan ini kita lanjutkan dengan pertanyaannya buat siapa? Oke. Ya, pertanyaannya buat siapa? Kalau kita ngomongin untuk orang-orang Gen Z especially sangat masih muda-muda. Ya, aku lah. Ada Gen Z yang sudah muda dan tiba-tiba sudah kaya. Ada Gen Z yang lagi membangun kekayaan. Merintis. Ada yang lagi merintis kekayaan. Kita bagi 3 ya, Jer ya. Kalau kita ngomongin yang lagi merintis kekayaan nih, misalnya dia punya side hustle sambil kuliah, kan sekarang semua punya side hustle ya. Lulus terus, oh iya pengen nih berkarir. Berarti kan ngomongnya capitalnya belum ada. Capitalnya belum ada, harus mengumpulkan cash flow dulu, dikelola, di saving, tumpuk capital. Mungkin kalau untuk Gen Z yang itu, gue bisa bilang bahwa ntar dulu kali ya. Iya, sewa bisa jadi opsi yang bagus. Kenapa? Karena prioritasnya untuk Gen Z yang merintis adalah punya capital untuk menyambut opportunity yang ada dan untuk survive in this economy. Survive. Ya. Sesuai bukunya ya. Iya. Survive. Iya. Tapi itu menarik sih, surviving. Iya. Untuk yang merintis. Katakanlah yang mungkin masih nyari capital dari 0 sampai 500 juta pertama. Ya. Nah, baru yang kedua nih.
Gen Z yang sudah ceritanya, wah sekarang kan Gen Z high earnings. High earnings. Iya. Wah udah bisa kelola duit. Ya kelola duitnya susah ya Gen Z ini ya. High earningsnya banyak, kelolanya susah. Tapi kalau pas ketemu dua-duanya dan mereka mulai punya capital, katakanlah 500 juta pertama, orang akan bilang, beli rumah apa 500 juta? Balik lagi, daerahnya beda-beda Jer. Benar. Oh iya ya. Iya. Kita nggak bisa ngomong patokin Jakarta, BSD atau yang udah mahal-mahal gitu loh. Maksudnya, ya dulu gue juga saat itu Prasmul di Cibeber. Gue mau beli rumah di Cibeber, dapat itu luas, dapat ya kan? Jadi daerah pun beda-beda nih. Tapi kalau yang sudah mulai punya kapital dan membangun, Gen Z yang ini boleh pikirin, kamu punya prioritas atau lo punya priority keuangan apa? Kalau prioritinya adalah, gue pengen jadi orang kaya kok, berarti balik lagi itu harus geser dulu dikit lagi, karena kapital harus ditumpuk buat apa? Mungkin sekarang ada opportunity 2 tahun yang lalu beli emas, terus ini mungkin saham. Kemarin kan lagi jatuh terus ada yang nyerok, ini udah mulai rebound. Ya kalau kripto kita nggak bisa ngomong karena mungkin lagi masuk ke siklus 4 tahunannya. Benar. Tapi kan balik lagi semua opportunity butuh capital. Yep. Nah dari yang sudah mulai punya modal, kalau prioritasnya beda nih, gue tuh yang penting, gue tuh perintis, gue pengen gue jadi orang yang pertama punya rumah di keluarga. Nanti pendapatan ya nggak apa-apa, gue kan tetap kelola. Tapi gue pengen nih punya rumah. Nggak ada yang salah juga. Yang penting sudah punya capital. Nah itu di make sure aja. Abis DP, setidaknya itu duit masih ada 30% sampai 50%. 50% lebih bagus lagi abis DP ya. Kan jarang sekarang beli cash. Mau cicil, KPR, ya boleh. Orang zaman sekarang tuh bilang, KPR tuh gini loh kok. Kalau orang mau mindsetnya kaya jangan nyicil. Ya orang kaya mah gak perlu nyicil bos. Iya benar. Kenapa cicilan dibuat? Karena tidak semua orang kaya. Iya. Benar. Gimana? Gitu loh. Jadi kalau emang lu mau nyicil ya make sure lo punya cicilan properti per bulan. Maksimal 20-30% dari pendapatan. Ya udah dari situ silakan. Nah kalau yang di atasnya lagi nih, Gen Z yang dapat jackpot. Beli koin misalnya, beli anything yang tiba-tiba sudah punya miliar. Terserah deh itu lu mau ngapain. Iya sih, terserah ya. Udah gak ada advice ya. Gak ada, itu udah beda hidup masing-masing tuh. Orang mampu gak usah diatur. Iya sih, nah, bebas kan. Iya, mungkin diplomatiknya kita lihat lah. Kita di posisi mana. Gitu. Oke, ini menarik banget. Kalau Koteo sendiri ya, misalnya let's say mau beli rumah gitu. Ya kan. Harus punya uang berapa dulu. Misalnya let's say rumah 1M. Koteo akan beli rumah 1M di capital Koko berapa? Oke. Kalau gua, ya. Baik lagi, gue tuh anak single parent menengah bawah, merintis. Jadi di keluarga gue yang pertama kali beli rumah lunas, beli mobil, itu gua. Oke. Ya. Nah jadi kalau kayak gua jadinya risk averse banget di awal pengumpulan kapital. Waktu gue pertama kali mau beli rumah, itu gue siap beli rumah ketika cash gue sudah bisa beli rumahnya. Jadi gue udah bisa beli rumah cash waktu itu. Tapi waktu itu kan 2019an ke 2020 siap-siap pandemi kan. Terus pandemi kan. Akhirnya duit rumahnya gue masukin ke portfolio saham. Kemudian rumahnya ya gue DP, gue ambil KPR bunga flat. Karena pada waktu itu pandemi, bunga semua rendah dan ada opportunity di market. Gitu. Kayak gitu kalau gue risk averse bro. Tapi seiring dengan kapital gue bertambah, profil resiko gue juga naik terus. Gitu. Jadi risikonya dinaikin aja. Naikin. Sekarang orang pada bilang kan, maksudnya kalau masih miskin, kita harus punya resiko yang tinggi dong. Kita gas, kalau nggak jadi apa-apa. Ya bener nggak jadi apa-apa. Iya. Bener nggak jadi apa-apa. Masalahnya kalau untung ya iya, tapi kalau flop kan. Iya kan, iya maksudnya gini lah. Kita bisa lihat orang kaya di Indo aja kan cuma sekian persen. Iya. Berarti rasio gas aja itu cuma berlaku 1 banding berapa? Iya. Iya dong. Iya dong. Nah, tapi ketika kapital lo nambah, resiko lo naik terus nggak ada masalah. Iya. Gitu. Oke. Ini menarik banget karena sebenarnya kan beli rumah atau punya rumah itu tuh for many people ya mungkin ya. Itu kan kayak membeli ketenangan gitu. Iya. Ya kan? Kayak supaya tenang gitu. Tapi kalau misalnya kita masih sewa, gimana cara supaya kita tuh bisa meyakinkan diri kita tuh kalau sewa it's okay loh sebenarnya. Dan bahkan di buku Rich Dad Poor Dad gitu kan banyak orang justru lebih pilih sewa kan daripada beli, karena kalau beli itu jadi jadi liability kan. Sedangkan kalau sewa itu ya
gak ada ongkos gimana gitu kan sebenarnya. Sebenarnya gini bro, balik lagi. Semua tergantung capital sama priority. Sebenarnya yang susah ketika lo beli cash itu bukan beli rumahnya. Yang susah adalah ketika lo habis beli cash, likuiditas lo berkurang. Ketika ada opportunity bisnis, investment apapun, lo gigit jari di rumah. Iya. Oke. Kebayang ya? Iya. Gue bisa waktu itu beli rumah cash. Begitu market crash, gue gigit jari di rumah, Jer. Secara terms beli rumah salah nggak? Nggak, bagus beli cash. Secara buku Rich Dad Poor Dad, Theo bener nggak? Bener. Tapi secara opportunity realita, opportunity cost gue besar. Itulah kenapa orang punya duit pun maunya nyicil. Benar. Karena likuiditas, ini kita udah bukan ngomongin masalah bener salah. Semakin punya banyak likuiditas, kita bisa beli banyak hal. Portfolio gue paling perform 2-3 tahun belakang ini apa? Emas bro. Emas gila banget naiknya. Iya, kenapa orang bilang kok lu gak terlalu pusing? Iya, gue gak pusing. Ada emas, gue beli emas. Besok saham lagi nih, gue beli saham. Besok lu bilang kripto lagi, gue beli kripto. Yang penting kan likuiditasnya, Jer. Likuiditas, bener sih. Yang gigit jari kan kalau lu udah beli satu, wah ini bagus nih, gak bisa beli. Wah ini bagus nih, gak bisa beli. Likuiditas itu adalah terms yang sangat penting untuk kalau kita mau naik kelas. Iya. Itu kuncinya di situ ya. Kunci. Karena kalau beli properti nggak fast moving ya. Maksudnya ya kalau misalnya buat tinggal, duitnya langsung hilang gitu. Iya. Apalagi beli cash, bener. Iya. Dan contoh lah, gue dari kemarin kan lagi podcast sama Om Ded ya, terus lagi sering ketemu ngobrol. Ya, misalnya dia bilang, Teh, kita bikin bisnis bareng ya, gini. Kita injek segini lah. Masa gue bilang, Om nggak punya duit. Duit gue lagi jadi rumah. Atau duit gue lagi jadi mobil. Habis dong gue kan gak mungkin. Opportunity-nya gue udah pikirin belum? Ada gak kemarin? Gue gak pikirin loh. Maksudnya tiba-tiba diajak bisnis bareng. Apakah sudah gue plan? Belum. Tapi duitnya harus ready. Itu yang orang kadang-kadang tuh gak aware. Ketika likuiditas ada peluang datang, baru mereka bisa, untung duitnya masih ada. Gue jadi bisa nih. Nah itu yang penting. Berarti mindset itu selain dana darurat ya, untuk kesehatan gitu-gitu kan, berarti harus ada dana, apa ya ngomongnya ya, dana liquid nganggur. Yang nganggur gitu, harus ada. Harus. Sekarang tiba-tiba kita ngobrol nih, iya kok kita bikin ini aja bagus, masuk berapa? Jer, kita masuk SAM, Jer. Ya Jer, duit gue sisa 300. Lu cari yang lain abis ini. Iya. Peluangnya hilang. Iya. Iya kan? Bener. Bahkan kadang ketika lu punya value, terus lu ketemu network yang tepat, mau bikin sesuatu, duit nganggur yang ada, nah itu nggak jadi juga pak. Iya. Itu yang harus kecuali dipikirin. Value selain money-nya gede banget ya. Iya. Dan tapi kenapa balik lagi gue gini, karena gue punya background entrepreneur ya. Gitu, harus ready dengan peluang. Menarik. Gitu. Oke kok. Aku penasaran kenapa Koko memutuskan untuk menjadi content creator. Oke. Dan bagiinnya kayak gitu, maksudnya konten yang di-sharing itu konten-konten yang ayo realistis gitu. Apa drive-nya? Kenapa? Sedangkan we know ya banyak orang yang pingin kayak gitu untuk buka kelas misalnya gitu kan. Jadi kayak mengiming-imingi kekayaan untuk itu kan memang marketingnya harus kayak gitu. Betul dong. Kayak aku buka bimbel, ya aku harus marketing, aku pinter matematika. Wajar. Iya normal. Kan? Iya kan? Tapi kota itu nggak kayak gitu ya kan, kayak gak semua orang bisa kaya gitu kan. Iya kan, kota itu kan realistis banget gitu. Dan dia kalau misalnya kita realistis, aku tahu susah untuk jualan gitu, susah untuk apa ya ngomongnya ya, secara marketing susah karena ya lu realistis aja, lu kalau nggak punya duit ya lu nggak usah ikut ini, lu nggak usah ikut. Jadi kayak apa ya, advice-nya itu kan juga nggak bisa yang kebayang. Iya kan. Nah itu apa drive-nya kok? Aku penasaran di situ. Ada dua hal yang gue pelajarin sih. Yang pertama drive-nya itu gini, kan gue udah pernah share ke lu ya secara offline bahwa gue mulai content creating itu tuh bener-bener panggilan. Jadi gue lagi saat teduh, waktu itu zamannya Ika dan DS, mungkin teman-teman tahu ya. Zaman itu lagi zamannya murah banget, lagi zamannya flexing, dan gue tuh lumayan resah. Kenapa? Karena kalau orang salah ambil keputusan di bagian finance, impact-nya tuh kemana-mana, Jer. Ke keluarganya berantakan, ke saudaranya berantakan, ke anak berantakan, ke orang tua berantakan. Karena finance tuh pondasi kehidupan. Lu dipanas-panasin, uang tabungan lu pakai all in, besok lu gembel. Yang ngajak lu all in tuh gak punya kerugian. Tapi hidup lu tuh rusak. Nah, gue tuh resah, maka akhirnya gue
doa kan, gue bilang Tuhan kalau mau pakai gue jadi berkat di sosial media ya udah gue akan sharing as it is. Tujuannya adalah jadi berkat titik. Makanya ada kata realistis, ada kata kenapa apa adanya, ya karena tujuannya begitu. Nah, karena tujuannya dari awal tidak ada monetize, gue kaget ketika itu jadi berkat dan snowballing, monetize-nya datang sendiri, Jer. Dulu gue gak ngerti invitation speaker sejam dibayar mahal, datang podcast dibayar, gue bahkan liburan ke Singapura, trip mewah 3 hari dibayar di luar tripnya. Kayak gue baru tau kok ada kerjaan kayak gini ya, gitu loh. Dan sekarang rezeki dari personal brand banyak gak? Banyak. Dan kalau gini loh, ini ada 2 nih, lo harus bedain. Entrepreneur jadi kreator, atau entrepreneur jalan, kreator jalan, sama kreator jadi entrepreneur. Atau kreator jalan duluan baru entrepreneur. Ini 2 hal yang beda banget. Kenapa? Entrepreneur kayak gue udah ngerasain yang namanya nyari duit susahnya setengah mati. COGS, fixed cost, sewa kantor. Lu bikin bisnis gak segampang lu bikin konten, sorry to say. Bener. Secara terms effort dan harga. Maka begitu gue tiba-tiba sekarang pameran kreatif agency gue semua jalan, terus di kaki kanan gue as influencer jalan, gue very happy. Kenapa? Gue bisa jadi berkat, effortnya gak stres bisnis, uangnya gede. Kenapa? Margin, net profit margin. Tapi beda sama kreator yang menjajaki jadi entrepreneur. Ini mentalnya harus bisa di-adjust. Karena dari hidupnya gampang, hidupnya jadi susah. Dari dapat duitnya gede, dapat duitnya jadi dikit, bahkan mesti subsidi. Setuju banget. Iya kan? Ini 2 hal yang beda. Jadi kalau di rute gue, semakin gue berdampak, semakin gue bisa punya kesempatan bisnis berkembang, influencer berkembang, gue happy banget. Bahkan kalau zaman dulu kan ada orang misalnya, entrepreneur masa terima endorse, gue happy. Gue di endorse gue happy, bikin pameran gue happy, creative agency gue happy, diundang speaker gue happy. Kenapa? Gue bisa jadi berkat, dapat duit di sini iya. Dengan gue dapat duit di sini, gue nggak akan terlalu neken company gue kalau ekonomi lagi downturn. Gue hidup dari sini. Nah, ketika ini gue nggak tekan lagi downturn, karyawan gue tetap bisa makan, Pak. Jadi ini berputar, gitu loh. Dan di sisi lain, ketika Theo Derrick namanya semakin naik, semakin kredibel, emang bisnisnya nggak berkembang? Berkembang juga. Creative agency gue kliennya jadi lebih gede-gede. Bikin pameran kemarin kan ngontek Eva, kita bikin Her Era jadi tuh langsung IP baru. Jadi dua-duanya tuh sinkron ngejahit dan membuat kapasitas gue semakin besar. Dan itu rencananya Tuhan. Makanya gue very happy. Jadi, nah itu hal yang pertama ya. Hal yang kedua, peden ya gue bawel. Mantap. Yang kedua gue baru belajar, target driven itu selalu kalah sama impact driven. Wow. Kayak dulu, gue mikir, gue bikin buku kan Jer, ya bareng Alex ya. Itu project gue paling gak percaya diri. Ya, itu project pelayanan, gue gak mikirin duitnya sama sekali. Karena lu tau lah royaltinya berapa persen doang. Ya, itu buku fokusnya impact ya. Jalanlah jadi buku terlaris di Gramedia Nasional non-fiksi 2025. Laku hampir 30.000 buku Jer. Tapi lu kebayang gak dari impact menjadi berkat buat hampir 30.000 orang? Itu membawa gue ke podcast Om Ded, ke podcast Radit, bisnis bareng Om Ded. Kemarin gue bisa kenal owner sekuritas. Jadi impact yang gue berikan ketika itu berdampak buat banyak orang, itu get back ke gue. Itu membawa gue ke level-level yang lebih tinggi. Dibanding. Misalnya, wah followers gue udah 800.000 nih Jer. Gimana caranya diundang close the door ya? Gue lagi cari strateginya nih, bikin kontroversi apa ya? Gimana caranya supaya bisa partneran sama Om Ded ya? Gue harus tag gimana ya? Gue harus caper gimana ya? Kan beda loh Jer, hasilnya. Yang satu target driven, yang satu impact driven. Beda Jer. Dan itu gue baru ngerti sekarang. Karena dulu gue orang yang selalu target. Bisnis soalnya ya. Bisnis. Tapi ketika impact lu besar dan dirasakan banyak orang, ternyata bisnis lu dan rezeki lu, puff, gila. Gue bahkan dapat invitation speaker kemarin banyak, tau nggak temanya apa? Sama BUMN. Integritas. Ngomongin integritasnya jadi duit, bingung gak lu? Bingung gue. Emang ngomongin apa? Finance? Bukan. Ngomongin bisnis? Bukan. Ngomongin integritas Pak. Jadi rezeki Pak. Nah itu gue baru aware setelah, oh gila ya yang namanya impact driven. Nah itu gue pegang sekarang gitu. Dan kalau kita fokusnya ke impact, itu kita akan terus bisa konsisten daripada target. Karena kalau target,
kalau nggak achieve kita tuh kayak gimana ya? Tapi kalau impact goyang. Satu orang aja nih. Iya. Hidupnya berubah gara-gara kita. Iya. Kita udah seneng banget. Apalagi semakin banyak orang. Itu Jadi dia. setiap hari kita sebisa mungkin semakin banyak orang yang kita bisa impact hidupnya. Iya, jadi gue happy banget sekarang kalau gue ngomong di podcast kayak gini, mau speaker or anything, gue share as it is. Maksudnya gue fokusnya jadi apa? Jadi berkat. Ternyata berkatnya sekarang di value sama orang. Dan dibayar lumayan oke. Ya happy gue. Tapi menarik sih, kalau Theo kan dari businessman, dari entrepreneur, terus mulai content creating kan. Iya. Kalau aku kebalik ya, bener banget. Polanya mungkin bener ya. Perasaan tuh mungkin ada yang relate lah ya. Pasti. Jadi dari bisnis yang susah banget, let's say untuk dapat, let's say 100 juta gitu kan. 100 juta itu, wah itu meres energi banget ya kan. Mikir. Apalagi kalau masih merintis ya, bisnisnya kan. Iya pasti. Tapi kalau konten, itu unreal gitu. Iya kan. Nah tapi kok, kalau dari POV aku, selama ini aku kan mulainya content creating kan. Jadi aku pikir bisnismen yang kayak kelihatannya kaya raya, enak ya gitu. Kayak bisa ongkang-ongkang kaki abis itu sistem kayak berjalan, sistem berjalan gitu kan. Coba gimana? Itu kan yang dia di luar gitu kan sebenarnya. Nah, after aku dari content creating mulai bikin bisnis kan. Aku ngerasa kayak gila, selama ini berarti aku sebagai content creator ini gila banget ya gitu. Dia. Itu berkatnya tuh gede banget di situ. Itu dia, Pak. Kayak gak masuk akal. Iya. Gak masuk akal. Kayak... Bahkan bisnis tuh saking kadang susahnya lu bisa berpikir, nih jalan gue bener gak sih? Iya. Content creating ini menurut aku gak masuk akal. Iya emang gila Jer. Iya, kayak emang gila. Dia punya dua-duanya which is good lah, bisa complement each other. Cuman kalau sorry banget nih, kalau ngomongin cash flow, emang berat. Sekarang gini lah, lu mengharapkan 100 juta per bulan dari content creating, sorry to say, lu dapat momentum, langsung achieve itu. Iya. Tapi lu bikin bisnis, nih ya, lu muterin perusahaan lu, sampai lu rela gaji diri lu 100 juta sebulan. Atau sampai lu, ya udahlah gaji 20 juta aja per bulan, sampai akhir tahun lu bisa bagi dividen 1 miliar. Itu beda, Pak. Iya. Karena lu pasti mikir, ini buat ekspansi nih. Iya. Gua ambil 300 juta juga cukup, ngapain gua ambil 1 M? Iya. Tapi kalau sorry banget nih mau ngomong content creator sama entrepreneur. Kalau personal mah kayaan content creator, Pak. Sampai titik. Sampai titik bisnisnya punya valuasi. Iya. Bisa merger and acquisition, di-inject atau go public, baru beda lagi game. Baru beda game, benar. Iya. Tapi kalau sama-sama bisnis ini untuk menghasilkan cash flow dan kreator menghasilkan cash flow, sorry tuh saya pasti kreator lebih gede. Tapi menurut aku jalannya tuh akan lebih gampang untuk entrepreneur jadi content creator daripada sebaliknya. Mentalnya tuh beda mindsetnya. Kayak aku nih dulu pas awal-awal jadi content creator terus kayak viral gitu kan. Abis itu aku bikin bisnis menanti dan sebagainya. Itu kayak gampang banget di awal. Ya kan? Pasti. Meledak, orang omset langsung tinggi banget gitu-gitu kan. Tapi abis itu kan bisnis tuh gak cuma 3 bulan pertama gitu. Enggak, kan jalan terus. Kan mulai turun, wah gimana nih gitu kan. Kayak gitu-gitu. Jadi otaknya tuh kebiasa buat instan. Otaknya kebiasa buat kayak upload video, viewsnya 5 juta. Kayak gitu kan. Instan. Karena memang ada perbedaan kuadran, bro. Self-employed sama entrepreneur totally different. Memang entrepreneur itu akan jauh lebih susah, itu udah pasti, masalah tiap hari. Iya, itu udah pasti masalah tiap hari gitu. Cuma sampai certain point, ketika bisnis lu sudah punya valuasi, balik lagi. Merger and acquisition, injection ke arah lebih besar. Ketika bisnis lu sudah main valuation game sampai ke apalagi bisa go public, itu udah beda level lagi. Makanya punya 2 kaki menurut gua very good. Karena kredibilitas bisnis lu kebus sama personal branding lu. Personal branding lu juga kebus, lu punya bisnis. Iya. Tapi masalah utamanya adalah di Indonesia ini, yang aku lihat ya, dan aku dulu kayak gitu kok. Kayak content creator itu pingin jadi businessman. Pasti. Pingin punya bisnis aja tapi. Pasti. Karena gak ngerti. Sebenarnya gak ngerti, tapi kayak pingin aja punya bisnis kayak keren gitu. Taruh di bio Instagram. Owner, founder @ apa gitu. Tapi ya menurut aku mentalnya beda sih.
mentalnya. Beda Mental pasti. mindset itu beda banget. Beda. Cuman kalau di bisnis balik lagi, bisnis itu kan gimana pun OPEX pasti lebih besar daripada content creating lah. Paling contoh platform YouTube deh. Iya. Lu karyawan 2 nih. Ya. Selama subscriber lu naik terus, red card lu naik terus. Itu adalah bisnis model di mana revenue-nya naik, OPEX-nya bisa stay. Iya. Coba bisnis. Bener lagi. Revenue-nya naik, OPEX pasti Pasti naik. naik. Tapi di sisi lain, bisnis itu lu bisa jadi berkat buat lebih banyak orang. Gitu loh. Kadang kalau kayak gini aja gue udah lihat, wah ini karyawan gue 30-an orang. Nih gue bisnis udah lebih mikirin mereka, Pak. Iya. Yang penting THR lancar. Bonus lancar. Mereka punya hidup tuh di sini. Ya happy lah, kayak punya family baru gitu. Mungkin akan orang-orang yang belum nginjek dua-duanya belum langsung relate nih. Tapi orang-orang yang udah nginjek keduanya pasti bakal relate banget siapa yang kita obrolin. Iya. Tapi I think kata kuncinya adalah impact driven kok. Betul. Iya kan kayak tadi Koko juga kita bikin bisnis. Kadang-kadang kalau lagi stres-stresnya gitu kan, yang bikin bertahan itu ngelihat kita tuh punya karyawan. Iya itu. Yang harus kita kasih makan, yang apa ya ngomongnya, yang menggantungkan hidupnya ke kita, ke bisnis ini kan. Jadi ya ujung-ujungnya itu impact. Betul. Kan impact terus gitu. Kayak Betul. oke, aku harus bisa menghidupi banyak orang. Kayak menyediakan lapangan pekerjaan gitu. Kebayang. Ya, in this ekonomi jujur semua susah lah. Kalau lu mau ngomong kayak, emang kreator segampang itu? Enggak juga. Enggak juga. Zaman ini kalau kreator personanya nggak bener-bener kuat, Benar. kesapu juga. Zaman sekarang udah terlalu red ocean sih. Susah gitu loh. Creator. Nah bisnis emang gampang in this ekonomi? Iya. Enggak juga, jujur sama-sama susah gitu loh. Ya tapi kan balik lagi ya, kita harus bisa punya pengelolaan di saat rezeki kita cash flow-nya masih lancar. Itu kunciannya sih menurut gua. Gitu. Menarik banget. Tapi kok kesadaran impact driven ini itu tuh munculnya kapan? Kalau dulu apakah udah kepikiran kayak gitu kok? Atau enggak juga? Enggak, Jer. Dulu enggak kepikiran. Dulu impact tuh driven? gue tahu yang namanya hidup itu harus jadi berkat. Oke. Tapi belum gue hidupin. Oke. Gue cuman tahu. Gue cuman ngerti, iyalah kalau jadi berkat, kita pasti diberkati. Iyalah diberkati untuk jadi berkat, tapi itu cuma di kepala. Sampai tahun lalu, fokus gue sama partner gue Billy, itu dua-duanya project impact. Satu bikin real impact, Komsel. Satu lagi bikin buku. Bukan bikin company. Itu dua-duanya fokusnya di situ doang. Dan sisanya ya udah doain sama Tuhan. Tuhan kalau emang taruh ini, kita gaspol ya, gue juga percaya Tuhan panggil, Tuhan provide. Dan tahun lalu ya sampai ke sini ya rezeki gue naik terus gitu. Dan itu ya udah anugerah. Kalau mau ditanyain cara jelasinnya gue juga kagak ngerti gitu loh. Tapi yang gue bisa bilang dari yang gue pelajari adalah, oh ternyata semakin kita berimpact dan berdampak ke banyak orang. Di luar itu ini juga nih, gue kan selalu bilang ya, kredibilitas dan integritas itu akan bring you somewhere. Tapi sebelum sampai titik ini, gue bisa ngomong gitu, tapi gue belum ngerasain impactnya. Yang gue pikirin adalah, aduh semua orang ngambil shortcut, gue apa terlalu idealis ya nggak ngambil shortcut ya. Kayaknya kalah cepet ya, kayaknya kurang gede ya, kayaknya sampai belakangan ini kayak, kenapa akhirnya gini? Ya karena lu punya integritas. Zaman ini susah banget nyari orang punya traffic tapi mau hidup kayak lu. Itu jadi nilai plus ya. Jadi ternyata konglomerat pun tetap values attract values. Gue akan tidak menarik di mata orang yang mainannya bukan gaya gue. Iya. Karena diajakin apapun pasti nggak mau so idealis. Iya. Diajak kaya nggak mau idealis. Tapi gue akan cocok banget main ke konglomerat yang it's okay, takes time, proses, value, berkembang step by step. Memang akan ada tapi di skala yang berbeda gitu. Jadi sekarang gue juga, oh wow, ternyata ngobrol sama banyak konglo yang even triliuner yang pegang values ya values attract values aja gitu loh. Dan jalan jadi kebuka gitu. Itu adalah satu apa ya ngomongnya, advice yang paling besar yang selalu papaku ingetin juga ke aku sih, papa mamaku kayak berjalan di jalan-jalan Tuhan itu udah pasti yang terbaik. Mungkin progresnya lama, mungkin takes time gitu kan, nggak secepat orang-orang yang let's say kayak misalnya ujian lah, nyontek, gampang banget tapi nilai bagus. Tapi kalau kamu belajar proses gitu kan, ya nggak segampang itu. Tapi one day you will see gitu. Iya, dan nunggu one day you will see-nya kan emang lama kan? Gitu. Iya. Nah kalau dari Koko sendiri, gimana cara Koko terus bisa mempertahankan value-value Koko di tengah semua orang yang sekarang apalagi serba instan gitu kan? Oh, oke.
Nah, ini misalnya let's say, berkaitan di sosmed kan kalau mau viral harus kontroversial. Oh iya. Gitu kan. Nyenggol sana sini, Iya. ngomong kasar apa gitu. Pokoknya semakin dibahas kontroversial, semakin mantep nih gitu. Nah, dulu aku juga ada godaan kesana gitu kok. Pasti. Tapi aku juga nggak boleh gitu kan. Iya. Nah, kalau aku sendiri apa kok? Yang bisa bikin kok itu firm. Iya. Pokoknya aku nggak mau aneh-aneh. Ini Pokoknya lucu, di situ Jer. terus gitu. Ini lucu. Beberapa kali gue ketemu sama brand nih. Jadi kan gue juga baru tau ya, kan mungkin lu udah ngerasain dari dulu ya. Makin tire lu naik kan, brand kan sekali campaign sama lu tuh udah bukan masalah per piece kan. Iya. Itu langsung gue punya budget berapa, bisa jalan berapa bulan, lu absorb budgetnya semua, gue dapat apa. Gitu ya. Iya. Dan dari kemarin tuh kayak brand tuh deras lah gitu lah. Dan macam-macam gitu ya. Terus gue sampai sesekali ketemu yang udah kenal, gue tanya, lu kenapa milih gue lagi sih? Gitu kan. Terus dia ketawa kan. Bukannya mau milih lu lagi. Opsinya habis. Gue lagi mikir, opsinya habis. Hah? Oh, berarti ketika gue stand still dan berjalan seboring ini di dalam jalan Tuhan, gue dapet rezeki gara-gara apa? Gara-gara gue gak kontroversi, Pak. Kenapa? Karena yang kontroversi akan legit di depan, tapi ketika waktu legitnya, sorry to say, kena kasus or anything geser, yang tersisa yang gak kontroversi. Iya. Dan pool of money kan tetap muter. Iya. Ya begitu muter ke sana mereka semua habis, muternya ke sini. Bahkan gue sampai ketawa, gue bilang sama bini gue, gila Tuhan lucu ya. Gue gak pernah nyangka lu, tahun lalu Jer, bulan Maret followers gue tuh 500.000 Jer. 500.000 Jer. Wow. Hari ini tuh udah 1,3 menuju 1,4 juta. Oke. Buat entertainment itu kecil. Buat edukasi tanpa kasus, jujur itu udah lumayan bro. Itu gede banget. Itu udah Jujur, lumayan, gede Jer. banget itu. Itu udah lumayan Jer gitu loh. Nah gue lihat dong, kok bisa 500.000 ke 1,3 juta. Lucunya apa tau gak? Tiap kali orang ada kasus, tanpa sadar antitesisnya gue. Aku lihat lagi nih. Setiap kali ada orang yang rame-rame, aku sih lebih pilih kode. Iya. Jadi orang mau main game of attention, orang main polarisasi, tanpa sadar nih gue stand still. Gue ditaruh di bagian polarisasi satunya. Dimana kalau dia dapet traffic kan gue juga dapet traffic. Dimana dia yang ambil resikonya, gue nggak dapet resikonya. Tapi gue dapet trafficnya. Gue bilang, gila mencara Tuhan lucu. Orang lain yang kasus aja gue tetap naik. Padahal kita nggak ngapa-ngapain loh. Nah, hal ini membuat gue melek Jer. Bahwa, oh iya ya, gue jadi entitled. Gue jadi tidak entitled. Kemanapun gue akan bilang bahwa ini semuanya dari Tuhan. Karena kalau lu tanya gimana caranya bikin buku terlaku di... Gue gak punya rumusnya. Gue gak suka baca buku Jer. Yang gue baca tamat tuh cuma solo leveling Jer. Alkitabnya belum selesai. Tapi bukunya bisa kayak gitu. Nah hari ini bisa puji Tuhan traffic segini. Gimana caranya? Kagak ada. Emang gue yang ngebrief tuh orang-orang buat ngebase gue. Nanti senggol Theo ya topiknya ini. Nanti sikat Theo ya topiknya itu. Kagak Pak. Dan itu semua malah jadi tangga. Ya itulah jalan dari yang di atas menurut gue. Jadi kalau tanya gue kenapa bisa begini terus? Ya karena gue terus dibukakan bahwa jalannya itu dituntun gitu, ngerti gak lu? Iya. Jadi sudah tidak berani pakai ego sendiri kayak gue ambil ini gue ambil ini aja. Udah gak berani. Gue sekarang lebih kayak Tuhan lu mau apa? Gue ikut aja dah. Gitu. Wow. Keren banget. Lucu loh, lu kalau lihat-lihat aneh Jer. Iya. Mungkin kita sefrekuensi banget ya kok. Yang dulu kita gak sadar sebenarnya. Kita ngelakuin aja gitu. Iya. Kayak aku dulu bikin konten matematika kan. Kayak susah banget loh edukasi naik ya kan. Konten iya. edukasi susah banget gitu. Iya. Dulu zaman-zamannya aku ngelihat orang-orang misalnya yang dulu kayak prank. Prank apa gitu kan. Terus yang dulu lagi tren itu prank jadi pemulung misalnya kayak gitu. Itu kayak itu gede banget pasti. Dan aku tahu di otak aku tuh aku tahu kalau aku bikin ini pasti rame. Ya kan? Misalnya contoh sekarang bikin giveaway uang lah gitu. Iya. Cepet. Kalau kalian follow aku dapat ini, terus kayak misalnya bikin konten-konten yang bisa naikin followers secara cepat. Iya. Secara psikologisnya ya konten itu berhasil gitu. Kayak misalnya kamu udah follow aku belum? Kalau udah follow nih dapat sesuatu gitu kan. Ya pasti orang-orang yang nonton pasti kayak siapa tahu aku ketemu dia di jalan. Pasti aku akan follow dia. Itu kan aku tahu kalau aku bikin konten ini pasti rame. Tapi
aku nggak tahu sih kenapa aku juga bisa tahan aja gitu. Kayak kalau sekarang aku bisa ngeliat ke belakang dan bisa dibukakan sama Tuhan gitu kan. Kayak nih rezekimu dari sini gitu. Iya. Kayak misalnya sama kayak Koko. Jadi aku kayak nanya ke brand kenapa pakai aku gitu. Kayak misalnya ada brand susu yang pakai aku gitu. Kayak gak ada hubungannya. Hah, ngapain kok susu gitu? Iya, Ya kan ngapain? kayak apa hubungannya? Dia bilang ya kita butuh KOL yang fun tapi smart. Pilihannya dikit banget. Oh gitu ya kan, pilihannya dikit kayak gak ada lagi gitu. Iya, itu. Cari di mana lagi kan? Itu. Jadi aku kayak ngerasa, oh jadi otentik itu sangat-sangat penting gitu. Iya, ada aja. Iya, itu gue agree sih. Karena zaman sekarang semua kan maunya cepet viral ya. Benar. Tapi kadang balik lagi, ketika viralitasnya terjadi nih, tapi pondasinya nggak ada, identitas lu nggak ada. Abis itu ketika viralnya hilang, yang membuat lu bertahan tuh apa? Nggak ada, Pak. Karena manusia cepet lupa. Manusia itu cepet sekali lupa. Guys, by the way, impact driven ini ya, aku dulu pas awal-awal mulai YouTube kok, itu mungkin sesuatu yang aku pelajari sebelum aku mulai YouTube. Jadi dulu kan aku sebelum mulai YouTube itu aku kayak searching how to grow a YouTube channel gitu kan. Aku kan pingin Iya, grow gitu kan. iya. Terus dia sebenarnya bukan impact driven. Dia bilang kayak gini, you have to touch people's feeling. So kayak apa nih maksudnya gitu kan. Terus dia jelasin kayak gini. Coba sekarang kamu nonton bioskop ya. Nonton bioskop, filmnya antara lucu banget atau misalnya horor serem banget atau mengharukan banget atau bagus banget gitu. What will you do after it? Abis kamu nonton kamu bakal ngapain? Kamu bakal sharing ke orang. Iya. Kayak lu harus nonton ini. Iya, Ini bagus banget gitu. Sama kayak misalnya makan. Kita makan ini enak banget nih. Iya. Ya kan makannya enak banget. Pasti kita tanpa disuruh ya. Iya. Kita akan sharing. Oke. Kayak bro lu harus cobain ini. Ada yang suruh gak? Gak ada. Nggak ada. Sedangkan kebalikannya, kalau filmnya jelek, kalau makanannya gak enak gitu misalnya. Kamu diminta, misalnya chefnya, ownernya itu minta tolong ya review yang bagus ya, atau tolong ya kasih tahu ke orang-orang. Gak mau. Kita lakukan pun terpaksa. Iya. Jadi aku kayak, oh gitu ya caranya. Jadi kayak ketika kontenmu itu bervalue, orang mendapatkan value dari konten kamu, dia akan dengan sendirinya akan nge-share tanpa harus kamu suruh. Iya. Gak perlu kayak like, comment, subscribe gitu. Ya kan? Gak perlu, karena Iya. secara Otomatis. manusiawi mungkin secara natural mereka akan kasih share sendiri kok gitu. Iya. Aku kayak, oh gitu ya. Gitu. Jadi abis ngobrol sama Koteo jadi kayak mungkin kuncinya di itu ya. Apa kata kuncinya impact driven. Iya, sama lah. Sebenarnya kan kalau kita ngobrolin bisnis, kalau kuliah bisnis kan sebenarnya ditanya bisnis itu apa sih? Solving people's problem kan? Iya. Itu kan dampak sebenarnya. Dampak, benar. Kamu menciptakan sebuah sistem, produk atau service yang menyelesaikan masalah hidup orang lain. Iya. Sama sebenarnya semua kan. Value kan itu. Iya. Gitu loh. Agree. Kan ada statement. Makin lama disparity-nya makin tinggi kan. Ya. Yang kaya makin kaya. Yang miskin Iya. makin miskin gitu. Aduh. Itu kok setuju gak? Berat. Itu bukan setuju lagi sih. Sejujurnya itu fakta. Fakta sih, ya. Simple lah. Ini ambil dari hal paling sederhana. Oke. Sekarang lu misalnya nasabah prioritas bank. Oke. Ya. Lu besok mau buka rekening PT. Lu bilang sama RM lu, bro gue mau buka rekening PT. Misalnya gue di BSD. Cabang Jakarta bakal samperin gue di BSD. Buat gue buka rekening. Ya kan? Gue orang biasa nih, susah. Baru mau buka rekening. Gue harus datang ke cabangnya kan? Iya. Buat buka rekening. Itu aja. Selisih ongkos transportasi online lah. Itu hal paling sederhana tuh. Bener. Gak pernah pikir. Ya? Iya. Hal sederhana lain. Oke. Misalnya kita nih dinilai orang bervalue lah apa gitu ya. Wah, orang kaya gitu misalnya. Orang mau ketemu. Mau belajar, mau bangun koneksi ya. Oke, kita iyain. Oke, ketemu dar gitu ya. Pertama biasanya dia pasti ngikutin tempat siapa? Tempat kita kan. Kita yang bilang, "Oke, di sini nih." Oke, dia samperin cet. Udah selisih satu ongkos transportasi online lagi. Kedua, begitu makan yang bayar siapa? Mereka pasti gak apa-apa gue yang bayar karena gue hari ini mau belajar. Karena hari ini gue bangun relasi sama lu. Yang udah kaya, udah disamperin, makan gak bayar. Bener lah ya. Ini kita gak usah ngomongin struktural nih. Iya. Kita ngomongin culture sederhana. Iya. Bener gak? Iya. Contoh lagi. Lu datang ke showroom mobil. Ya. Lu terkenal atau lu punya duit nih gitu ya. Lu pernah beli mobil, datang. Mobil ini diskon maksimal berapa?
gue ada barang nih, rangka tahun lalu, gue bisa mintain kacap gue diskon maksimal, kan lu udah pernah beli di sini. Mentok tuh diskonnya. Coba orang cek datang ke showroom. Pak, ada diskon berapa? Oh, ada nih diskon bekas pameran kemarin yang kayak gini. Lu nggak mungkin bisa dapet diskon mentok. Karena apa? Karena lu tidak sorry banget, kadang lu mungkin tidak dipandang se-valuable itu. Yang butuh diskon gede orang mana? Orang susah, Pak. Yang dapat diskon paling gede siapa? Orang kaya. Itu hampir apply di semua aspek kehidupan. Bener juga ya. Barusan kepikiran, aku kan nanya ini tuh kepikirannya struktural kan? Struktural iya, gitu-gitu ini kan? gue jawab dari yang Secara sederhana makronya. deh. Iya. Iya. Gak usah sampai struktural dulu lah. Ini ngomong bodoh-bodohan ya, Jer. Tapi ini yang ketemu setiap hari loh, Jer. Itu aja selisih loh, Jer. Baru kalau lu mau ngomongin strukturalnya. Yang susah kan kebutuhan kita kan pendidikan, rumah sakit, rumah. Iya. Sorry banget. Ketiganya mahal. Tapi kalau orang punya duit, ada asuransi pendidikan, ada asuransi medical, ada back to back loan di bank, ada rumah lelang. Iya. Makanya gue bilang kita harus bertambah kaya dan jadi kaya itu bonus. Karena gue gak bisa bercanda bahwa privilege itu se-eksis itu, Pak. Separah itu. Yes. Contoh, gue anak single parent, dulu jualan kue lapis, nawarin satu-satu setengah mati. Misalnya sekarang gue anak direktur perusahaan gede, ya, gue bilang, "Pah, kasih tahu temen-temen dong, aku lagi jualan kue." Oke, itu semua temen dia, Beli. semua manajer, semua karyawan bawah yang mau cari muka sama bapak gue, beli kue. Tanpa harus berjuang apapun. Udah pasti jualan lebih gampang. Ya. Nah, problemnya sekarang kan privilege itu dipisah. Zaman sekarang tuh gaungnya adalah privilege bisa dilawan motivasi. Mati, Pak. Gak bisa. Gak bisa. Emang nyata. Ya kan? Gitu loh. Simple lah. Lu mau jual kue lapis aja, kalau bapak lu direktur gede, ya kliennya semua pesan. Atau bapak lu bilang, bikinin kotak hampers ya. Nanti gue minta pesan hampersnya sama lu aja, kirim ke kita punya supplier atau kita punya vendor. Selisih berapa kotak langsung. Sama yang harus door to door. Terus lu mau bilang, gak bisa. Motivasi. Mindset. Ya bener, mindset cuma buat orang susah. Bener sih. Bener. Karena orang kaya kalau privilege ada, gak pakai mindset aja laku Pak usahanya. Sorry itu saya bukannya apa, ini realita. Tapi makanya gue juga salut lah sama orang-orang kaya yang pola pikirnya tetap hustling. Itu bagus. Cuman ya kadang kita harus tetap sadar lah Pak, realita tuh ada. Iya. Setuju. Iya. Dari orang yang merintis gitu ya, sampai bisa titik ini gitu, atau enggak at least best advice lah untuk para perintis yang sekarang apa kok kayak kalau dari selalu aku bilang naikin value hidup kamu itu doang, kayak belajar yang benar, ningkatin skill gitu kan, karena people will value your skill, will value your value kan gitu. Kalau kamu let's say gak semampu itu, gak sekaya itu, tapi kamu otaknya pinter banget, kamu bisa solve many problems gitu, pasti orang akan cari dan kamu bisa ya dapat capital gain dari situ kan, cash flow gitu. Itu gue agree banget sih. Gue tambahin dikit lah ya. Itu gue agree banget. Yang pertama kita harus naikin value, itu mungkin semua udah tahu ya dari nonton podcast ini, baca buku lah, anything lah ya, untuk nambah ke ilmu. Yang kedua sebenarnya harus dilatih tuh EQ ya. Emosional. Kenapa? Orang tahu lu pinter. Orang tahu lu punya value. Tapi lu harus pinter mengelola emosi yang ada di dalam dan mengekspresikannya keluar. Kenapa? Karena orang cuma mau kerja sama orang yang enak diajak ngomong. Sepinter apapun lu, kalau susah gue ajak komunikasi, Jer. Mending gue cari yang pinter di bawah lu 2 ranking, tapi ngobrol sama dia enak. Karena gue mau panjang. Jadi emosional lu, bener juga ya, sama cara komunikasi lu juga harus bisa latih, apalagi positioning. Itu lu harus ngerti, kalau enggak opportunity-nya ada, karena lu cuman fokus sama value kepala, hilang gara-gara soft skill atau hal emosional tadi. Yang ketiga, gue tambahin lagi kalau masalah pengembangan diri adalah SQ. SQ itu masalah spiritual, values. Balik lagi, semakin value lu berkembang tadi dan emosional lu bagus, lu akan punya network. Nah, network itu akan kebagi. Values-nya yang cocok yang mana.
Kalau nggak punya values, lu nggak akan bisa join A atau join B. Lu akan terus di situ. Karena lu nggak tahu langkah mana yang harus lu ambil. Dan banyak orang berbakat yang emosionalnya bagus, karena tidak punya pondasi nilai, nggak bisa ambil decision, Jer. Ujung-ujungnya mereka stuck lagi. Iya. Nggak bisa melangkah. Nah tadi internal, ngomongin eksternal, network harus terus meluas. Karena nggak bohong, yang menunjang lu untuk semakin naik itu adalah informasi, insight, kenalan. Yang mahal dari orang semakin atas itu akses. Bener. Kenapa? Orang makin atas, apalagi puji Tuhan gue dikasih kesempatan ketemu beberapa triliuner, real triliuner ya. Maksud gue range-nya tuh dari triliun 1 digit, 2 digit sampai triliun 3 digit. Yang gue perhatikan adalah mereka tuh semakin private. Dan gak ada yang spill kekayaannya di awal. Lu makin kenal mereka baru buka. Oh ternyata punya ini. Oh ternyata punya itu. Oh ternyata punya ini, punya itu. Seiring dengan apa? Yang lu bisa kolaborasikan. Maka ketika network lu meluas ini, lu harus bisa jaga diri. Lu harus bisa positioning diri. Di sini masalah pinter doang udah gak cukup, Jar. Karena biasanya orang-orang di level itu mereka bisa lihat lu. Orang makin tua, makin kaya yang hebat tuh mereka jago lihat orang, Jar. Iya. Karena mereka dideketin ratusan juta orang buat cari peluang. Mereka tuh pinter. Biar mau senyum-senyum, mereka tuh bisa bedain. Ya. Lu tuh levelnya di mana? Pemikiran lu sampai mana? Karena ketika ketemu orang di level itu, jam tangan, mobil, semua yang lu bawa tuh gak ada artinya, itu receh buat mereka. Gitu loh. Nah, yang ketiga terakhir, ketika lu meluas network lu dapet network, mungkin ada project bareng dong. Jangan sampai gak punya duit. Lu pinter, bagus. Network lu luas, bagus. Project yuk. Aduh, gue jual mobil dulu ya. Gak bisa. Jadi peluang 3 tadi harus ada. Internal, naik, network meluas, duit nganggur harus ada. Kalau nggak orang mau ngajak lu bisnis, bagaimana? Tapi gimana kalau misalnya nggak punya duit? Capital secara duitnya itu nggak ada. What can you do? Kapital secara duit nggak ada. Iya. Nah ini lucu. Kapital secara duit lu itu akan berkembang bareng network lu. Karena orang punya duit sama nggak punya duit lu bisa lihat dari confidence-nya, gesturnya, bicaranya sampai mana. Orang tuh bisa nilai. Dan kalau lu gak punya duit, lu juga gak mungkin benar-benar sampai circle itu. Jadi itu kan bertahap. Iya. Bertahap. Gak bisa tiba-tiba. Emang gue ngonten 3 tahun yang lalu bisa langsung sekarang ketemu main di rumah triliuner? Gak bisa. Tapi ada gak? Dulu kenal, ada. Yang bokapnya ternyata triliuner, ada. Yang gue bahkan udah kenal 3 tahun gak tahu. Karena emang sesantai itu orangnya. Ada juga, tapi gue harus ngomong nanti seiring kapital lu berkembang, network lu juga berkembang. Network lu berkembang, opportunity lu juga berkembang. Makanya hidup ini tuh tangga demi tangga. Kalau lu cuma incer duitnya doang, lu gak punya tempat kelolanya, lu gak punya tempat apa-apanya, habis. Dunia tuh luas. Semakin sempit pemikiran lu di awal, lu pasti cuma mikir lu butuh value atau duit doang. Semakin lu gede, lu akan mikir lagi, oh di luar value sama duit, gue butuh temen yang main di circle apa ya. Minimal gini deh, makin lu berkembang, lu butuh temen yang ngerti apa? Legal, benar. Pajak, semuanya, notaris minimal. Dulu emang butuh? Nggak butuh. Iya. Di atas itu lagi mungkin lu butuh lawyer. Kan beda tuh Pak cara mikirnya semua. Sama kayak bisnis pertama kali jualan, lu dulu misalnya jualan cup, terus lu jualan cabang, mungkin nanti jualan evaluasi. Iya, beda banget. Waduh itu kan beda circle semua. Apa bisa lu masih jualan cup tiba-tiba ngobrol sama orang yang udah IPO? Nggak connect Pak. Nggak bisa. Nah itu proses. Kok ini menarik kok. Tentang network ya. Aku tuh pribadi sering galau gitu. Karena kan banyak banget orang juga yang deketin aku. Pasti kan. dong. Karena aku juga punya value, mungkin aku bisa promosi marketing gitu kan. Nah, aku tuh selalu bingung, selalu galau atau dilema antara kayak networking itu kita tuh harus pilih-pilih. Ya. Atau gimana gitu. Oh ini pertanyaan bagus Jar. Iya kan, karena oke ini orang kaya banget nih, tapi mainnya kotor misalnya. Iya, ya nggak align langsung. Terus kayak nggak align sama aku, tapi aku selalu ngerasa kayaknya tapi kalau buat network gak apa-apa deh gitu. Iya. Kalau bisnis bareng atau misalnya atau apa, kayaknya nggak apa-apa deh jaga relasi gitu. Itu aku bingung, kayak aku sendiri sering galau gitu. Kalau dulu aku tipe orang yang sangat-sangat idealis, tapi makin kesini aku kan makin bisa diplomatis gitu. Iya. Oke, mungkin value-nya nggak sama sekarang, tapi one day mungkin aku butuh dia dan sebagainya. Jadi tapi aku nggak tahu batasnya loh. Kayak masih sering dilema gitu. Ngerti.
Ini tergantung fase ya. Karena kan tadi fase lu udah agak lumayan tuh ya. Mungkin kalau kita bangun dari awal banget ya, fase awal nih, fase merintis, nggak mungkin pilih-pilih. Karena sorry to say, namanya fase cari jalan kita yang butuh, Pak. Iya kan? Kalau fase yang cari jalan ya mau semua orang ada kesempatan ketemu. Karena itu fase yang gue lewatin dulu. Kan gue bukan content creator dulu. Entrepreneur di awal. Siapa yang kenal? Iya sih. Mau ketemu ya ketemu, belajar ya belajar, ngobrol ya ngobrol. Value masuk nggak masuk, gue selalu kosongin gelas, belajar tentang industrinya. Itu yang paling penting. Dulu gue selalu jadiin itu pusat database. Makanya sekarang lu mau undang gue ngomongin startup, gue ngerti end to end-nya. Lu mau undang gue ngomongin apa? Bisnis sampai valuasi, gue ngerti. Lu mau undang gue ngomongin apa? Makanya gue jadi speaker, topiknya luas banget. Ngomong First Brand ada, di Bursa Efek gue iya, di bank gue iya, di platform bisnis gue iya, di franchise expo gue iya. Kenapa? Karena insight-nya penuh dari ketemu banyak orang. Nah, tapi ketika levelnya udah makin naik nih, kita ngonten, kita kredibel, kita sudah punya value yang orang incer sekarang. Karena orang mantau nih, udah mulai lirik-lirik nih, incer. Di situ sudah mulai harus ada pembedaan. Lu udah boleh makin memfiltering mana yang menurut lu nyaman ngobrol dan mana yang tidak nyaman ngobrol. Kalau lu bilang, apakah gak ketemu sama sekali? Nggak. Ketemu sekali gue rasa gak ada masalah. Tapi kan lu pasti filter banget. Lu pasti lihat dong background checking segala macam. Ya kan? Kalau nggak ntar tiba-tiba semuanya agen. Ya kan? Maksud gue, ya lu bisa ketemu, lu filter. Tapi kan yang namanya networking, buat gue networking itu adalah database. Database itu mau kapan pakai, mau kapan gak dipakai, terserah lu. Tapi apakah kalau namanya ngumpulin database bisa ditolak? Ya nggak bisa. Namanya database. Yang penting kan kita tahu, ini orang ngapain, kita simpen, dia simpen. Nah, begitu masuk ke selanjutnya, ada kolaborasi. Di situ biasanya gue baru mulai filtering values. Kenapa? Wah, Pak, makin di atas tuh orang kaya banyak banget. Lu pasti ngerasain lah, orang yang kayak, gila nih orang kaya banyak amat sih dari kemarin ketemu. Ini kaya banget. Ini gimana sih, katanya cuma 1%. Tapi gue kayak orang kaya banyak banget. Dan orang kaya yang punya duit nganggur mau invest di kita juga banyak banget. Yang mau collab di kita pasti banyak banget lah. Karena mereka duitnya kan nganggur. Nah itu harus bener-bener filtering values. Dan yang penting lagi menurut gue apa? Ya lu mungkin sekarang udah ngerasain, makanya tadi kan lu bisa bilang ada yang cara mainnya A. Ada yang cara mainnya B. Ada yang cara mainnya C. Disitulah menurut gue spiritual tadi sangat bermain. Karena boundariesnya gak ada lagi kecuali nilai yang lu pegang. Ada gak benar salah? Gak ada. Menurut gue nih ya, kalau mau ngomong benar salah di mata dunia, gak bisa ngomong benar salah. Iya, udah abu-abu semua. Apa yang lu bisa bilang benar salah? Emang ada yang langgar hukum? Enggak. Lebih cepat gak? Lebih cepat. Gede gak? Gede. Yang akan bermain adalah values yang lu pegang apa. Dan gue gak bakal bilang kayak ketika lu pegang values lu lebih benar dari yang lain. Enggak. Ya cocok-cocokan aja. Values yang lu pegang apa. Gitu loh. Yang pasti pertanyaan lu mau idealis atau lu mau kaya itu akan selalu ada sampai akhir kita dipanggil Tuhan nanti. Pilihan mau idealis atau mau kaya selalu jadi dua pertanyaan yang berbeda yang kita akan tetap berusaha cari tengahnya, Jer. Karena jawab kanan gak cocok values, jawab kiri kita masih nginjek dunia. PR kita ujung-ujungnya berusaha makin bijak dan mencari tengahnya di mana. Nah itu. Wow. Seru banget, gila ini. Bagus banget. Kok, kalau ini bukan struggle ya, tapi ini yang aku pikirin akhir-akhir ini gitu. Kayak makin kesini kan aku makin lihat banyak orang tuh kaya-kaya banget kan. Yang kaya-kaya kan banyak banget gitu banyak kan. Banget. Terus somehow aku jadi questioning gitu. Kayak mau aku kerja sekeras apapun, aku gak bakal sampai di level mereka secara kekayaan gitu. Betul. Gak mungkin, jadi kayak aku mau banting tulang meskipun aku dulu sampai sekarang lah ya, maksudnya kayak masih kerja terus setiap hari, aku gak bakal, aku tahu dengan sadar aku kayak gak bakal nyampe di level situ gitu. So, aku jadi kayak questioning gitu, kayak aku selama ini ngapain sih gitu. Ya kan? Kebayang lagi. Selama ini aku ngapain sih gitu. Kayak aku dapat duit dari endorse gitu-gitu, aku seneng banget nih. Tapi ya, ketika aku melihat mereka, aku kayak ngerasa ini receh buat mereka gitu. Padahal aku seneng nih. Pasti. Jadi awalnya aku seneng, tapi abis ngeliat mereka aku jadi kayak questioning gitu. Kebayang. Iya kan? Kebayang. Abis itu angka udah gede loh sebenarnya.
Iya, Kalau di ini sekitar udah gede kita nih. ini gede banget loh. Iya. Gue begitu nyampe sana, anjir cuma mau makan siang nih. Iya. Dan aku ngerasa memang comparison is the thief of joy. Iya. Kayak ketika kamu tahu yang lebih lagi, yang ngebandingin sama yang kamu tahu gitu kan, knowledge gitu kan. Karena kamu sebelumnya nggak tahu nih ada orang punya triliuner misalnya gitu Iya. kan, yang nggak tahu nih awalnya kan. Jadi kayak kamu enjoy aja sama berkat Tuhan gitu. Iya. Tapi ketika kamu kenal sama orang-orang kayak gini, kamu lihat itu jadinya kayak malah questioning. Aku jadi questioning kok, gitu. Kayak ngapain aja selama aku ini ya, ngapain aja gitu kayak. Terus apa yang harus aku kejar gitu. Jadi kayak akhirnya aku mikir kayak gitu sih. Sampai akhirnya aku ya ini di kepala aku ya. Tapi meskipun di kepala aku tetap kayak it's a battle gitu loh. Jadi aku kayak selalu bilang ya kamu kejar value, kejar impact. Udah karena ketika kamu meninggal juga orang-orang gak ada yang ingat seberapa kaya kamu gitu. Tapi seberapa impactful, seberapa berguna hidupmu bagi orang-orang ini gitu. Kebayang. Jadi aku mikirnya kayak gitu sih. Kalau kok gimana? Ini seru nih. Ini gue bagi ke 3 poin lah ya. Yang pertama Jer, ini juga gue pernah mengalami kok, bukannya enggak, sangat malah. Apalagi kalau gue ketemu orang yang gue pernah temuinnya itu bahkan udah ratus T aja. Itu kayak, lu mau ngomong, lu mau cari duit pakai cara apa Jer? Cuci duitnya gak kejar. Lu cuci sampai tangan lu kapalannya gak kejar. Gak usah ngomongin yang cari duit ini ya, cari lu cuci aja gak kekejar tuh. Gitu. Nah itu gue pernah mikir yang pertama adalah penerimaan diri tuh penting Jer. Maksud gue gini, gue sadar betul gue adalah anak single parent menengah bawah di gang kecil, yang gue tuh orang pertama yang beli rumah dan mobil di sisi keluarga gue. Buat gue proud dengan itu. Gue proud dengan itu, kenapa? Nyokap gue yang punya mentoknya segini, gue punya berkali-kali lipat dari apa yang orang tua gue bisa hasilkan. Dan gue bisa mensupport mereka dari itu. Gue terima dulu di situ. Jadi ketika gue bisa terima inilah Theo Derek, di tahap ini buat gue dan buat keluarga gue, buat istri gue, buat teman-teman sekitar gue udah luar biasa. Gue bangga dengan itu. Titik tuh. Mau ketemu siapapun yang lebih kaya dari gue gak peduli. Karena POV-nya gue balik. Belum tentu di posisi gue lu bisa sampai titik tempat gue. That's nice. Itu dulu. Karena ini Tuhan bentuk sampai sini. Yang kedua, karunia menikmati uang itu berbeda sekali dengan cara karunia mendapatkan uang. Lu bisa bilang penghasilan lu segini sama mereka receh. Uang segini aja lu nikmatin. Lu bahagianya udah mentok Jer. Lu mau makan seberapa mahal sekali makan. Lu mau liburan kemana. Lu kemana-mana udah enak, ada driver, mobil nyaman, ada rumah, gak dikejar hutang. Jadi ketika lu tahu impact dari duit lu. Nih manusia lucu. Manusia yang gak tahu impact dari duitnya, dia akan kejar angka yang sangat tinggi. Tapi manusia yang tahu impact dari uangnya, dia tahu titik cukupnya semana. Sama. Titik cukup. Wah, gue mau makan Aice Jer. Gue makan kalau bisa sampai 100 steak. Supaya rugi restorannya. Itu orang yang gak tahu kenyangnya di mana tuh. Yang penting apa? Makan 100 steak. Tapi orang yang tahu kenyangnya di mana, tahu titik kolesterolnya berapa. Ngerti ya maksud gue? Tahu kenyang enak perutnya semana. Dia tahu, oh gue Aice paling gue makan 20 steak, 30 steak. Cukup buat gue. Gue gak perlu 100. Nah ini perjalanan hidup yang kita harus ketemu. Buat gue pribadi, detik ini, gue sudah ngerasain impact dari uang gue. Gue bisa membuat istri gue resign. Istri gue bisa explore apa yang dia suka. Kita mau jalan-jalan waktunya fleksibel. Rumah lunas. Dan gue juga gak buru-buru pindah rumah yang lebih besar. Uangnya bisa buat investment. Punya mobil juga nyaman. Dengan kehidupan yang tiap hari bisa jadi berkat buat orang, gue tetap dapat duit, gue bisa punya komsel, gue bisa menjalankan panggilan gue tanpa terbeban masalah keuangan. Buat gue, untuk seorang Theo Derek dengan panggilannya, ini namanya kelimpahan. Karena untuk gue menjalankan fungsi gue, ini berlimpah Jer. Dikasih yang segitu, gue rasa gak gitu beda jauh Jer. Bedanya cuma di besaran rumah, ada kolam renang atau enggak, komplek elit atau enggak, mobilnya apa. Tapi untuk makna hidup udah gak ada beda. Udah gak ada beda. Tapi balik lagi ya, kalau tadi yang pertama, wih gue anak konglomerat, bapak gue itu punya 100M, ya masa gue punya 10M udah ongkang-ongkang kaki. Malu sama bapak gue dong. Ya game gue beda. Gamenya beda. Ketika gue diwariskan sebuah perusahaan, gamenya gue adalah leverage ini perusahaan jadi lebih besar lagi. Gede lagi. Ya jangan ngikutin gamenya gue yang perintis.
Ya perintis, jangan ngikutin gamenya pewaris, lu mati. Ngapain? Gitu loh. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir. In the end, ketika orang udah punya semuanya, mereka akan balik ke value. Lu coba ketemuin triliuner yang lu kenal nih ya, yang orang-orang paling yang terkenal. Mereka emang ngurusin pendapatan lu berapa? Mereka ngurusin gak jam yang lu bawa di situ berapa? Jam apa? Pernah. Yang dia bilang apa? Gila lu bisa sosial media lu utilize kayak gitu. Iya. Gimana caranya? Iya. Ada gak yang kita bisa collab? Orang lihat apa? Values. Orang itu buang values ketika gak punya uang. Ketika udah punya uang dan makin punya uang, harusnya mereka akan melihat values yang sesuai dengan kepentingan mereka ya. Nah problemnya kepentingan orang beda-beda. Kalau yang misalnya valuesnya dari jalan yang sorry to say gelap, ya begitu gue lihat lu ada values buat, ya simpelnya, oh nih orang pinter nih bisa nyuci duit gue. Lu itu values juga buat gue loh. Itu values juga loh. Nyambung. Makanya tadi kan gue bilang ketemu triliuner pun akan ada values, attract values. Yang mana kepentingannya? Nah, yang ketiga ini ketika ketemu sama banyak orang konglo, family-nya langsung gue ngobrol dan mereka bisa kayak, gila ya pola pikirnya align ya. Gue ada kebanggaan tersendiri, Jer. Kenapa? Ya ampun, anak gang kecil kayak gue, yang orang tuanya aja gak bisa sekolahin, duduk depan konglomerat, bisa ngobrol-ngobrol, makan siang, ngobrol panjang, nyambung, bisa belajar, bisa value-nya align. Buat gue, itu kelimpahan juga, Jer. Tapi kalau lu pandang semuanya dari angka, lu bakal jadi sadar se-shallow apa kita memandang. Dan kadang, dalam pengejaran akan angka, identitas dan values lu hilang. Hilang, benar. Itu mahal harganya. Ntar begitu lu udah kaya, lu bingung. Gue ngapain ya? Gitu. Wow. Seru ya? 3 poin ini, wah ini sangat menjawab aku sih. Tapi balik lagi aku, jadi maksudnya it is a journey ya untuk bisa mengilhami ini gitu. Kayak itu ada di kepala aku. Kayak aku berusaha, ini kayak aku dapat pencerahan kan. Tapi ya ngerti untuk bisa sampai meresapi dan gak peduli lagi sama orang lain, gak peduli lagi sama angka orang lain gitu. Mungkin butuh 3-4 tahun lagi. Iya mungkin itu journey ya. Iya journey. Tapi pada akhirnya menurut gua, in the end manusia yang bertumbuh akan nyampe ke sana karena yang memberikan kita pertumbuhan begitu, Jer. Jadi Indian lo akan makin mirip sama dia. Dan kalau kayak gitu baru apa ya? Hidup tenang tuh baru mulai rasanya mahal sekali. Gitu. Karena kadang kan gini, gimana ya namanya anak muda pengen lah dipandang paling hebat, paling kaya, paling semua ya. Tapi dipandang paling tuh capek tau, Jer. Setuju. Karena aku pernah di titik itu. Iya kan? Dipandang paling pintar matematika. Iya, kayak ekspektasi orang tinggi banget. Ketika aku nggak bisa apa, ketika aku mikirnya kayak gimana, langsung kayak lu dirujak kan, kayak tertekan kan? Iya. Nanti lu akan sampai titik di sini, Jer. Mulai enak ya di sini. Ketika lu ngerti dan lu dipandang gak ngerti sama orang yang gak ngerti, lu nyantai. Itu hidup lu mulai tenang tuh. Itu tuh PR gue. Itu salah satu obrolan akhir tahun gue kemarin. Jadi kayak gimana caranya supaya gue itu bisa ya udah menunjukkan flaws di depan orang-orang aja gitu. Maksudnya kayak ya udah dia juga manusia biasa gitu. Ada kelemahannya yang nggak tahu, yang bisa nggak ngerti juga gitu. Iya. Gitu jadi lu nggak tertekan ketika lu nggak tahu. Lu misalnya nggak bisa jawab satu pertanyaan nih. Itu kan lumrah ya. Tapi jangan sampai kayak, gue seorang Jerome nih, masa gue gak bisa jawab? Tapi mungkin karena itu dari kecil sih gue. Itu kayak aku udah kayak perfeksionis banget dari kecil. Terinstall gitu. Jadi kayak, ya mungkin sekarang aku sedang menguninstall itu gitu. Jadi makanya kayak dari konten-konten atau dari, misalnya kalau dulu aku ditanya, tahu ini gak? Aku pasti jawab tahu. Kayak aku juga takut kalau. Iya kebayang. Kayak, Jerome ini gak tahu. Iya, gitu. Katanya pinter. Gitu. Misalnya kayak, kamu tahu berita ini gak? Atau kamu tahu tentang teori ini gak? Aku pasti akan bilang tahu. Tapi kalau sama mereka ditanya lagi, jelasin dong. Aku mungkin gak tahu. Tapi mereka mungkin karena mereka percaya aku pinter, jadinya mereka percaya aku tahu aja gitu. Padahal aku belum tentu tahu gitu kan sebenarnya. Nah kalau sekarang aku belajar untuk ngomong gak tahu. Aku gak tahu. Aku ini. Even podcast ini, makanya aku bikin podcast ini untuk belajar sebenarnya kan. Jadi aku kayak aku curhat ke Koko gitu kan. Kalau dulu aku mungkin gak bisa kok. Dulu aku kayak pokoknya depan kamera aku gak mau kayak kebayang. Gak mau kayak
kalau menurut koko gimana sih gitu kayak. Iya. Tapi sekarang aku pingin. Kadang tuh ketidaktahuan kita jadi berkat buat orang tau Jer. Misalnya dia nanya hal yang kita nggak tahu nih, terus kita bilang, wah gue kurang paham lagi, lu tahu gak? Bisa jelasin gak? Kadang kan mereka nggak pede jelasin kan, karena depan kita kan. Tapi ketika kita bilang, jelasin aja gue mau dengar. Abis dia jelasin kita bilang, thank you ya, insightful banget. Lu tuh lagi membangun confidence orang di depan muka lu tuh Jer. Lu jadi berkat lewat ketidaktahuan lu tuh. Dibanding lu selalu paling tahu. Yang mereka dapat nanti di sekitar lu adalah intimidating sama minder. Itu yang aku rasa. itu apa ya, yang review yang aku social hearing lah ya. Ya mereka takut buat cerita ke aku. Pasti. Atau mereka takut juga untuk ini, karena aku kan ya mereka ngeliat aku sosok yang pasti loh, powerful. Wah, powerful gitu-gitu kan. Di sana yang aku pingin. Iya. Tapi lu kebayang gak orang yang powerful bisa ngomong ke lu, thank you ya, lu insightful. Encouragement-nya powerful tuh Jer. That's true. Thank you banget kok. Siap. Jadi kalau bisa disimpulin, hidup itu bukan tentang jadi besar ya, tapi tentang jadi berkat. Dan jadi bermakna. Betul ya? Dalam. Value, impact driven itu kuncinya sih. Itu yang bikin kita bisa melangkah jauh sampai kita meninggal. Gitu. Amin. Karena purpose driven life kan. Purpose kita apa dalam hidup ini gitu. Jadi teman-teman, sekian episode Mind Plus kali ini. Terima kasih Ko. Siap. Ini sangat jadi berkat sih. Aduh, amin. Buat aku pribadi dan semoga buat teman-teman semua. Mantap.